Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Isbedi Setiawan JS, seorang sastrawan dan juga pengurus LSBO, pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung. Saya diminta panitia untuk bicara tentang bagaimana sih saya menulis puisi, dan juga bagaimana cara saya membacakan puisi. Ya, ini suatu kehormatan bagi saya ketika diberikan ini, berbagi pengalaman saja dalam hal ini. Saya memulai menulis puisi ketika saya berusia pelajar SMP kelas 3. Lalu ketika saya berusia 21 tahun, justru karya sastra saya pertama kali dimuat oleh media Jakarta. Sebuah cerpen tentang kritik sosial, dengan tema kritik sosial, yakni pedagang kaki lima yang digebah oleh pemerintah setempat. Saat itu bernama, kalau sekarang Satpol PP. Tergugah hati saya untuk menuliskan sebuah cerpen skala itu. Sejak itu saya merasa bahwa saya berada dalam dunia sastra ini. Maka saya merambah, setelah cerpen, saya merambah memperkuat puisi. Meskipun awalnya saya adalah menulis puisi, tapi cerpen pertama saya dimuat di media massa adalah cerpen. Karya sastra saya pertama cerpen. Nah, saya memperkuat dalam penulisan puisi. Lalu tentu saya semakin banyak belajar menulis puisi atau cerpen, semakin saya menemukan cara-cara bagaimana sih saya menulis puisi. Ini penting. Ada orang yang melahirkan puisi misalnya dari tema dulu. Ada yang orang menulis puisi misalnya di tempat kamar belakang, yakni di toilet misalnya, sambil makan apel, maka dia mendapatkan puisi. Ada juga yang duduk-duduk di kafe, begitu pulang lahirlah puisi. Nah, kalau saya banyak merenung pada malam-malam hari. Disitulah saya banyak melahirkan puisi. Tapi ada juga puisi saya yang lahir justru dari saya menemukan kalimat. Satu kalimat atau dua baris. Satu contoh. Saya menemukan baris yang menarik menurut saya saat itu, yang kemudian menjadi sebuah puisi dengan judul Perjalanan Pelaut. Kemudian judul bagi saya itu biasanya belakangan. Saat itu sekitar tahun 86-an, saya mendapatkan kalimat, karena laut mengajarkan rahasia badai, aku pun setia berlayar. Ini mengganggu baik pikiran saya, imajinasi saya, hati saya. Dan itu saya simpan. Waktu itu ya tentu karena kita masih mesin pakai mesin ketik, maka saya ketik, kemudian saya simpan di kertas itu, saya taruh di laci. Berapa bulan atau berapa tahun kemudian itu saya angkat lagi, maka lahirlah itu Perjalanan Pelaut, dan itu dimuat di Harian Berita Buana, yang kala itu redakturnya, penjaga gawangnya adalah Profesor Dr. Abdul Hadi WM. Dan puisi itu juga kemudian masuk dalam antologi puisi penyair muda pada Forum Puisi Indonesia 87 di Taman Ismail Marzuki. Nah, ini setelah saya mendapatkan kata itu, karena laut mengajarkan rahasia badai, aku pun setia berlayar. Akhirnya saya harus mencari, apa benar seorang pelaut itu tahu badai?
maka ia terus setia berlayar. Ternyata para nelayan ketika saya tanya, iya mereka tahu kapan-kapan waktu-waktu tanda-tandanya kapan badai datang. Nah, ketika ada musim badai, para nelayan itu tidak ke laut. Penangkap-penangkap ikan itu, mereka ke tepi. Kalaupun ada nasib apes bagi dia, kemungkinan badai yang tidak ada yang rahasia itu di lautan, mereka bisa berada di sekitar pulau. Maka jarang kita dengar, sedikit sih artinya kita dengar bahwasanya para nelayan itu terempas mati dengan banyak sekali karena kena badai. Nah itu. Ternyata juga dalam hidup manusia juga kita tahu rahasia kematian. Tapi kenapa kita setia menjalani hidup ini? Kenapa tidak begitu kita keluar dari rahim ibu, kita mengatakan, tak usahlah, toh juga saya akan mati, misalnya. Begitu. Kemudian pada tahun 98an atau nggak salah, atau 99, saya menemukan baris lagi yang ternyata itu juga dipuji oleh Sutarji Kasumbari yang dimuat di harian Kompas saat itu, mungkin tahun-tahun 99 atau 2000-an. Aku tandai tahi lalat. Begini, aku tandai tahi lalatmu dari dunia kanak-kanak hingga hafal benar. Nah, itu juga berkecamuk dalam benak saya. Itu saya berdapat di saat saya mau ke kantor waktu saya kerja di Trans Sumatera di Teluk Betung. Begitu saya sampai di kantor, langsung saya ketik di komputer, saya simpan. Berapa bulan kemudian barulah saya mendapatkan bisa meneruskan kalimat ini. Ternyata bisa meneruskan ini terjadi pada saat ada pertikaian antara orang Madura dengan suku Dayak atau apa di Sampit itu. Maka lahirlah ini. Nah, lari kemana? Saya lari kepada kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berantar suku. Seandainya kita bisa menandai bahwa yang di luar keyakinan kita, yang berbeda suku, yang berbeda ras, berbeda bahasa kita dalam satu, yaitu Indonesia. Nah, puisi Aku Tandai ini sebenarnya saya bicara tentang itu. Selebihnya saya banyak melahirkan karya dari perjalanan saya kemana, perjalanan saya ke ini. Saya selalu merasa ketika saya kehabisan ide atau istilahnya ketika saya sulit memencet odol kosong, maka saya harus jalan keluar kota. Saya harus jalan keluar dari rumah ini. Saya nongkrong di kafe, saya nongkrong di warung, saya banyak ngobrol dengan kawan-kawan. Dan syukurlah ketika pulang dari sana, seakan odol itu terisi lagi. Nah, inilah sebetulnya yang bisa mempertahankan keajekan saya berkarya. Sehingga dalam usia saya 63 tahun ini, saya masih bisa berkarya. Saya masih bisa berkreasi. Saya masih bisa dalam pengertian bersaing, bertanding dengan rekan-rekan sastrawan yang lebih muda. Saya selalu mencari, saya selalu belajar bagaimana sih menundukkan kata-kata yang mungkin liar, tapi dia begitu akrab dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Inilah sebetulnya, dan apa yang saya katakan ini tentang proses kreatif saya ini bisa sebetulnya didapat dalam buku proses kreatif saya, Isbedi, yang ditulis oleh istri saya sebagai tesis
Dia S2 di Universitas Lampung, dan yang Fitri Anggraini, dalam itu jelas sekali bagaimana saya menulis puisi, dari mana saya berada, dan lingkungan apa saya hidup mengawali kesastrawanan saya itu. Dengan judul Proses Kreatif Isbedi Setiawan JS itu, dan bisa nanti dipesan kepada saya di sini, bisa langsung WA saya. Dan ini sebetulnya tentang bagaimana dunia kreatif saya, bagaimana saya melahirkan puisi, bagaimana saya hidup di malam hari. Bagi saya kehidupan adalah di atas pukul 00 itu barulah saya menulis, barulah saya merenung. Inilah hidup, inilah puisi. Nah, itu saya. Jadi saya percaya ada ucapan seorang sastrawan besar kita. Waktu itu kita belum ada WA, kita bermain SMS saat itu, yakni guru besar Budi Dharma. Itu SMS saya mengatakan, seorang sastrawan harus banyak-banyaklah berjalan, harus banyak-banyaklah ngobrol atau berdiskusi, dan banyak-banyaklah menulis. Sekali kau berhenti menulis, kau akan mati. Ternyata seorang Budi Dharma yang hingga usianya kini masih berkarya. Karena dengan banyak menulis, ini sama saja kita sebetulnya dengan kita anggap sebagai seorang penggali batu di gunung sana. Setiap hari ia menggali gunung, menggali batu-batu itu. Selesai juga gunung itu runtuh. Ia tahu di mana batu yang keras, di mana pula batu yang lembut. Sama seperti juga penggali sumur. Ia tahu di mana letak air itu. Pengebor sumur itu. Di mana letak, di tempat tanah itu tidak ada air. Jarang sekali pengebor sumur atau penggali sumur yang tidak mendapatkan air. Karena ia berkali-kali menggali, berulang-ulang, mengebor, maka dapatlah air itu. Nah, itulah dari saya bagaimana saya menulis puisi. Lalu yang kedua, bagaimana sih saya membacakan puisi? Nah, ini sebetulnya bisa dilihat dalam kanal YouTube saya, Paus Sastra Lampung. Di sana ada banyak sekali saya membacakan puisi di sana, dan juga tribut dari rekan-rekan lainnya tentu membacakan puisi-puisi saya. Sampai kini barangkali ada tentang buku saya sampai hari ini, buku baik buku cerpen maupun buku puisi, ada sekitar 40 buku puisi saya, dan itu sebagian atau beberapa di antaranya lah itu sudah ada yang menjadi sebagai buku puisi terbaik Hari Puisi Indonesia, kemudian 5 besar buku puisi terbaik majalah Tempo, kemudian Badan Bahasa Pengembangan Kemendikbud. Saat ini saya sedang menyiapkan trilogi buku puisi tentang kematian, tentang pandemi. Dari awal dari 6 laskar FPI yang mati tertembak itu, yang sampai sekarang kita tidak tahu siapa pelakunya. Apakah ini bagian daripada kejahatan negara atau bukan? Lahirlah kumpulan puisi saya, Burung-burung dan Kisah Lain. 6 burung ini. Lalu pada ketika kita, bangsa Indonesia dan nyaris seluruh negara di dunia ini terkena pandemi COVID-19, lahirlah kumpulan puisi saya yang berjudul Buku Tipis Untuk Kematian, yang sudah masuk editing atau penyuntingan di penerbit Basa Basi Yogyakarta. Trilogi ketiga, buku puisi berjudul Musim Kabung. Nah,
Saya kira dengan tiga buku ini, trilogi ini menjadi sejarah. Saya kira kemudian bahwasanya hampir di seluruh dunia pada tahun 2020 dan 2021 pandemi Covid menyerang umat manusia dan ribuan lebih umat manusia mati karena terpapar Covid. Saya kira hampir sama dengan novelnya Sampar karya Albert Camus. Nah, inilah bagi saya satu puisi yang akan masuk dalam kumpulan puisi saya, Musim Kabung, trilogi yang ketiga. Saya bacakan untuk Ikhwan semua. Lelaki yang pulang sebelum siang. Lelaki yang pulang sebelum siang, meninggalkan gamelan, ditinggal gemulai tangan. Selalu senyuman dari bawah panggung sesudah seluruh siuman. Menari, melenggok, sunting berayun, siger memancar cahaya. Lelaki bermata teduh, dia bawa matahari di kantung baju, setiap sinar dikeluarkan pelan-pelan. Sejuk mengalir ke tubuh, amarah rubuh. Ia di pembaringan, tangannya bergerak. Aku ingin menari, menari karena hidup adalah tarian. Matanya pecicilan, mencari penari dalam badan gairah tak mati. Aku hidupkan seluruh tubuh jadi suluh di panggung-panggung. Marilah, menarilah, menarilah untuk yang rahasia di balik gerak sebelum tiada yang mau nyalakan gendang dan dendang. Menuju barat dari kota yang berat, dari mata, tangan, entakan kaki, putar dan gerak, tarian diarak. Sekian, lampu di panggung harus dimatikan, seperti hidupmu tidak ada abadi. Gendang dihentikan, dendang disudahkan, cerita tamat, gerak hanya surat. Kini tinggal kenang, alangkah sunyi. Mungkin aku pergi, datang lain penari, tapi ia bisa menyamaiku, menembus hutan, menyisir pantai. Betapa terasa lengang, akhirnya hanya kenangan. Kau pergi, bawa dendang, tarian, gendangkan hidup di sana nanti. Panggung bukan kini. Terlalu muda, entakan itu tamat juga. Lelaki yang pulang menjelang siang, panas membentang tanpa menitip salam, liuk tangan, kerdip mata di antara lampu, irama berdendang, ia tergesa, terlalu sibuk. Di sana
Sudah disiapkan tarian lain, nyala lilin, jijit kaki, tangan menjelma sayap, kepak burung di langit terang. Lihatlah, saksikan, aku sudah tak lagi bisa gerakkan tangan, kaki, kini aku burung, senyum abadi. Lelaki itu pulang ke tengah siang. Namanya sudah lama tertulis di antara kata-kata sebelum dia ada. Dunia maya mengabarkan, juga dicatat dalam tumpukan nama di buku telepon cerdik. Aku pekik. Lelaki yang pulang menjelang siang adalah aku yang menulisnya kau, yang mengabarkan kau. Aku hanya membaca, tiada lain. Begitu jelas. 2021. Lalu ada puisi lagi, satu puisi. Saya bicara ketika pandemi ini, di mana dunia daring itu berlangsung dari anak-anak sekolah SD hingga ke orang dewasa. Kita hidup di zaman digital ini. Kita bisa berzoom, kita bisa ber-YouTube, kita bisa bermedia sosial dan segala macamnya. Ternyata dunia maya yang tadinya kita tidak anggap ada pada pandemi ini, kita anggap adalah satu-satunya alat komunikasi. Masuk ke tubuh anak-anak. Masuklah ke tubuh anak-anak, dengar derap riangnya, nikmati nyanyian, tak kau rasa sumbangnya. Sebab cemas itu bukan miliknya. Ketakutan telah diserahkan pada ibu ayahnya, pemegang waris yang sah. Masuklah ke telinga anak-anak, ambil bisikan atau suara yang sampai di sana. Ia akan bilang, suara atau bisikan yang datang segera kulontarkan ke telinga orang tua, pemilik telinga yang tak diwarisi ke anak-anak. Bahkan untuk dusta dan janji yang selalu dilupakan, anak-anak dilarang menerima jejaknya. Anak-anak tak dilarang bermain di pasir, di halaman rumah, bilik-bilik dunia maya. Di sini tiada dusta dan orang-orang tampak suci. Maka kami masih awas dan mesti waspada. Kata mata anak-anak. Di tangannya segenggam telepon cerdik. 2021. Dalam kesastrawan saya, dalam kepenyairan saya, alhamdulillah saya telah menjelajahi hampir seluruh Indonesia, kemudian beberapa negara tetangga, dan yang terjauh adalah Belanda pada bulan November 2015. 1 bulan di sana, saya baca puisi di 2 perguruan tinggi di sana, yakni di Leiden dan Rotterdam. Begitu saya pulang, saya mendapatkan satu oleh-oleh, kumpulan puisi November musim dingin. Karena di sana hampir setiap hari saya harus menulis minimal itu 1 puisi. Baik tentang
sokal tersayang di dunia Eropa. Sejarah tentang Belanda yang pernah menjajah Indonesia itu berkecamuk dalam benak saya, berkecamuk dalam batin saya. Dan satu kumpulan puisi itu berjudul November Musim Dingin dan terbit pada akhir 2015. Saya kira itu saja. Untuk selebihnya tentang diri saya bisa menghubungi saya. Ada satu buku proses kreatif saya, Dunia Kreatif Isbedi Setiawan JS, yang ditulis oleh Fitri Anggreni MPD yang kini dosen UIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.